Kota Makassar menjadi salah satu kota besar di Indonesia dengan kepadatan penduduk yang terus meningkat. Tidaklah mudah untuk tinggal dan mencari nafkah di kota besar. Dibutuhkan kiat, kreativitas, dan kemandirian sebagai modal untuk tinggal di kota besar. Saya menikah usia 26 tahun. Waktu itu kedua orang tua saya masih hidup. Pada saat saya hamil 7 bulan, ibu saya meninggal. Terus tidak lama kemudian saya sama suami pisah, meninggalkan 2 orang anak yang saya harus besarkan dari kecil. Datang lagi beban yang berikutnya, orang tua yang laki-laki saya kecelakaan waktu pergi sholat subuh di masjid. Yang terakhir itu betul-betul dioperasi sampai kakinya di atas paha diangkat. Kami harus selalu selalu menjaga dia karena kakinya sudah tidak ada satu. Jadi otomatis kita semua anak-anaknya harus ada di sampingnya. Mau ke kamar mandi, mau ini, harus juga dijaga. Iya, sampai kemudian akhirnya bapak saya meninggal. Di situ saya tambah down lagi karena orang tua yang laki yang selama ini yang biayai saya, yang kasih untuk anak-anak cucu-cucunya yang untuk biaya hari-harinya itu orang tua laki-laki saya. Assalamualaikum, Mama Dede. Tangan terampil Ibu Nirwala menghasilkan beragam kembang hias dari bahan kantong plastik yang biasa didapat ketika berbelanja di toko atau pasar. Keterbatasan warna kadang mengharuskan Ibu Nirwala membeli kantong plastik baru sesuai warna yang dibutuhkan. Setiap helai daun plastik memberi nilai ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di rumah sini kan adik-adik sama ponakan-ponakan itu keluar masuk bawa belanjaan, keluar masuk bawa tentengan-tentengan dari kresek. Jadi tentengan kresek itu akhirnya jadi banyak. Jadi akhirnya saya berpikir begini, kenapa ndak saya saya buatkan aja supaya bisa menjadi cuan lah ceritanya, yang bisa membantu saya untuk menghidupi keluarga kecil saya. Saya belajar, kenapa ndak saya coba aja, saya belajar di YouTube, buka-buka. Saya coba 1, 2, 3 kali mungkin ndak berhasil, tapi saya tetap cobalah. Saya coba 2, 3 kali, ya alhamdulillah berhasil. Kembang kresek itu saya jual sama tetangga. Ya harganya di bawah itulah, karena yang namanya kita pemula, belum terlalu bagus hasilnya.
Akhirnya lama-kelamaan sampai ke sampai mungkin didengar sama kelurahan. Kelurahan, dicoba-cobalah kita diundang untuk pelatihan-pelatihan, bikin kerajinan, bikin daur ulang sampah. Terus dimasukkanlah kita ke UKM. Dari situlah awal mula kenapa saya saya bersemangat untuk menambah buatan kresek ini, karena saya pikir sudah ada wadah untuk itu kan, untuk membuat kerajinan kresek karena dari kelurahan kami itu, kebetulan kami dari kelurahan Rapocini, jadi setiap kali ada pameran-pameran kita pasti dipanggil untuk ikut pameran. Tinggal bersama adik, ipar, ponakan sekaligus mengasuh cucu tidak menjadi beban bagi Ibu Nirwala. Karena baginya, keluarga adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan untuk dapat saling membantu dalam kesusahan. Ibu Nirwala justru merasakan ketenangan dalam situasi rumahnya yang sehari-hari selalu ramai oleh aktivitas keluarganya. Saya di rumah membuka usaha kecil-kecilan, menerima aneka pesanan makanan. Dari hasil itulah saya dan kakak bisa membiayai hidup untuk sehari-hari kami. Dan juga kami dapat membiayai tagihan listrik, air, dan perbaikan rumah. Kalau anak saya 2, satu perempuan, satu laki-laki. Yang tua itu merantau ke kampungnya orang juga. Yang laki juga kebetulan merantau ke Mamasa. Jadi anak-anak yang dari anak perempuan saya itu dititipkan ke saya mulai dari kecil. Kalau di sini saya sih senang kalau kumpul sama adik-adik, terus ada cucu juga, ada ponaan. Ya enggak terbebani lah, karena mereka hiburan kita semua kan. Yang kita rasa capeknya apanya, tiba-tiba kita lihat anak sama cucu itu beban sudah hilang. Apalagi melihat mereka ketawa-ketawa, mengumpul sama-sama kan, makan sama, ngobrol sama.
masuk jam pagi. Dua masuk siang Kak masih. Saya kecapean, sudah panas matahari orang. Sifat perhatian Ibu Nirwala tidak hanya dirasakan oleh keluarganya sendiri. Bahkan orang lain pun turut merasakan bagaimana layaknya perhatian seorang ibu kepada anaknya. Semasa saya masih remaja, di rumah Ibu Wala, saya disambut dengan baik sama Ibu Wala. Dan itu pun lagi, saya makan tidur di rumah Ibu Nirwala. Dan rumah saya tidak jauh dari rumah Ibu Nirwala. Terus, mama saya senang saya di rumah Ibu Nirwala. Karena Ibu Nirwala orangnya sangat baik. Ibu Nirwala memperlakukan kita seperti anak sendiri. Dan tidur di rumah Ibu Nirwala juga kalau kita lagi libur. Ketika Ibu Nirwala mempunyai acara di rumahnya, kita datang nginap di rumahnya sampai acaranya selesai. Dan saya juga membantu Ibu Wala membersihkan rumah ketika selesai acara. Dan rumah Ibu Nirwala seperti rumah kami sendiri. Tidak ada jalan sayur. Ayo bertumbuh ya. Tidak ada jalan sayur. Buka dulu di rumahnya Ibu Nirwala di Mak. Iya. Mau bawakan dulu ini. Jelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ke sini. Solidaritas kaum ibu di lingkungan rumah turut mendukung usaha Ibu Nirwala dalam kerajinan kembang plastik. Ibu-ibu tetangga sering datang memberi kantong plastik yang telah dikumpulkan dari rumahnya. Mereka menyadari tumpukan kantong plastik akan lebih bermanfaat di tangan Ibu Nirwala daripada hanya teronggok dan menjadi sampah di rumah. Mantap sekali. Banyak lagi jadinya bungaku. Betul kita berbagi rezeki juga. Saya berinisiatif untuk mengumpulkan kantong plastik bekas belanjaan untuk membantu usaha kembang hiasnya Ibu Nirwala. Dan saya berpikir bersama teman-teman perempuan, kenapa tidak membantu usahanya Ibu Nirwala saja. Biasanya kan sampah plastik itu jadi sampah, Ji. Jadi lebih baik kami mengumpulkan sampah plastik kami, bekas belanjaan kami untuk Ibu Nirwala. Selain membuat kembang plastik, Ibu Nirwala juga menerima pesanan buket untuk acara-acara tertentu seperti ulang tahun dan acara wisuda yang menjadi peluang untuk menambah pendapatan.
Kejelian memanfaatkan kain bekas menjadi bunga untuk pesanan buket menjadi bukti tingginya kreativitas yang dimiliki Ibu Nirwala melalui kelincahan jemarinya. Kenapa saya terima pesanan buket? Karena saya berpikir, kenapa saya tidak mencoba hal yang lain? Karena memang saya hobinya merangkai begitu, bukan cuma kembang aja yang saya rangkai. Artinya kenapa saya tidak mencoba hal-hal yang tidak mungkin akhirnya jadi mungkin? Zaman sekarang ya itu yang buket itu yang jadi tren lah sekarang, yang buket-buket itu. Nah, sementara kantong kresek, saya kalau ditanya yang mana yang saya lebih pilih kresek, karena kalau kresek itu tidak ada samanya, dan susahnya juga lebih tinggi. Kalau buket mungkin ya banyak lah di luaran sana orang-orang yang bikin buket kan. Tapi kalau kantong kresek itu susah. Harus kita ya banyaklah step-stepnya, harus mulai dari setrikanya, dari guntingnya, merangkainya. Selain membuat kembang plastik, Ibu Nirwala membuka usaha depot air minum isi ulang untuk menambah pendapatan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan air minum 3 keluarga yang tinggal di rumahnya. Bisa dibayangkan bagaimana repotnya menyiapkan air minum untuk konsumsi 3 keluarga jika Ibu Nirwala tidak memiliki usaha seperti ini. Kalau isi galon di rumah ini kebetulan ada yang laki-laki yang pesankan untuk kita. Karena mereka berpikir mungkin karena saya single parent, artinya tidak ada yang bantu-bantu untuk biaya. Hasil air isi galon itu alhamdulillah kita bisa menutupi untuk pembayaran listrik, terus pembayaran air. Terus kalaupun ada lebih-lebihnya ya bisa lah untuk kita makan hari-hari. Artinya ada yang beli untuk ikan lah, ada untuk bikin ya keperluan hari-hari untuk dimakan. Usaha kerajinan kembang plastik Ibu Nirwala
selama ini terus mendapat perhatian dari istri ketua RT yang memprioritaskan Ibu Nirwala untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah atau pihak donatur lainnya. Sekedar bantuan bahan dan peralatan kerja oleh Ibu Nirwala dirasa sudah sangat membantu untuk mengembangkan kreasi kembang plastik. Saya sebagai istri ketua RT 02 memberi perhatian kepada warga di sekitar saya, seperti yang memiliki usaha, seperti Ibu Nirwala yang mempunyai kerajinan dari kantong plastik bekas, yang membuat bunga dari kantong plastik. Jika ada bantuan dari luar, kami prioritaskan untuk Ibu Nirwala, seperti bantuan dari Uni Eropa sebagaimana yang dia butuhkan, seperti gunting, setrika, tang, pot, dan lain-lain. Saya harapkan kaum perempuan yang ada di sekitar wilayah saya RT 02 dapat meningkatkan taraf hidupnya yang seperti Ibu Nirwala dengan saya yang seperti saya lakukan sekarang ini. Biar dulu tinggal. Kalau buket sama kerajinan kresek ini masih sebatas penjualannya mungkin masih sebatas dari mulut ke mulut, terus masih dari telepon, karena ya itu melalui adik-adik yang nanti yang sama teman-temannya, ponaan-ponaan yang misalnya masih sekolah, terus tiba-tiba disuruh dari sekolah bikin kerajinan itu, ya baru pesan. Karena ya memang masih dari tahap dari mulut ke mulut lah, tapi ya insya Allah lah saya mencoba nanti kalau misalnya saya akan saya usaha untuk menjualnya di media sosial. Siapa sangka, kembang plastik yang terlihat natural ini ternyata berasal dari kantong plastik yang kerap berakhir di tempat sampah. Namun di tangan kreatif Ibu Nirwala, tercipta aneka helai daun yang terangkai alami menjadi berbagai jenis kembang hias. Warna setiap helai daun berasal dari warna kantong plastik itu sendiri, yang kadang disatukan dengan warna lain untuk menciptakan warna natural tertentu tanpa menggunakan cat sedikit pun. Kunjungan mahasiswa di rumah sederhana Ibu Nirwala untuk melihat langsung pembuatan kembang plastik bukanlah pemandangan baru di mata tetangga.
Kreativitas Ibu Nirwala dalam kerajinan kembang plastik kerap menjadi bahan studi mahasiswa dari berbagai universitas dan menjadi objek percontohan beberapa pihak yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kerajinan kembang plastik Ibu Nirwala tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga memberi inspirasi kepada berbagai kalangan yang tertarik datang ke rumahnya. Keramahan Ibu Nirwala membuat remaja dan ibu-ibu muda di sekitar merasa nyaman berkumpul di rumah Ibu Nirwala untuk sekedar ngobrol dan bercengkrama. Pemandangan seperti ini tidak asing terlihat di depan rumah Ibu Nirwala pada setiap sore hari. Sosok Ibu Nirwala di mata mereka sudah seperti ibu sendiri yang kerap menjadi tempat mengadu dan bermain sejak masih gadis, bahkan sampai saat telah menikah. Saya punya anak, mulai kakaknya sampai yang bungsu sering di rumahnya Ibu Nirwala bermain. Dan saya juga senang kalau di rumahnya Ibu Nirwala, karena saya juga tidak ragu dan tidak takut keluyuran kemana-mana. Sampai-sampai saya punya anak cucu ikut juga di situ. Karena Ibu Nirwala orangnya baik dan royal. Dia suka anak-anak. Ibu Nirwala memperlakukan saya punya anak seperti anak kandungnya sendiri. Dia tidak membeda-bedakan. Kesederhanaan hidup sosok Ibu Nirwala menghadirkan kemewahan suasana bagi orang-orang di sekitarnya. Seperti halnya yang dirasakan oleh remaja dan ibu-ibu muda ini. Mereka bercengkrama layaknya antara ibu dengan anak-anaknya dalam canda tawa keakraban sebuah keluarga. Sosok Ibu Nirwala senantiasa memberi kekuatan bagi kaum perempuan di sekitarnya agar tetap optimis dalam menjalani kehidupan melalui cerminan kreativitas dan kemandirian.